kita berada di bagian selatan dari halaman kabupaten, halaman kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo yang begitu luas. Sahabat budaya, tempat ini seperti yang saya katakan pada awalnya tadi, merupakan ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari angin sore-sore hari, duduk-duduk di sekitar sini untuk menikmati pemandangan sekitar halaman kantor pemerintah kabupaten ini. Dan dari sini memang kelihatan pemandangan ke segala arah begitu menyejukkan mata. Tepat di belakang saya terdapat patung seorang dewi yang tengah menangkupkan tangannya seolah-olah menghormati sesuatu, menyatakan kerendahan hatinya sebagai seorang bidadari. Bidadari ini adalah patung yang juga dibangun pada zaman Bupati Markum yang memerintah antara 1994 hingga 2004 dan merupakan satu penghias taman yang indah untuk daerah sekitar sini. Tadinya lingkaran ini yang mengelilingi patung bidadari ini berisi air. Hanya di musim ini airnya kering. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengurangi arti keindahan sang patung sebagai salah satu ikon kota Ponorogo. Disinilah kita melihat adanya citra seni, adanya keindahan, adanya nuansa yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Bagaimana cara memperindah sebuah kota. Namun demikian di hadapan kita terlihat pemandangan yang saya katakan tadi. Patung seorang bidadari, penghias taman, penghias alam sekitar sini yang memang terasa kering bila patung semacam ini tidak ada. Sayup-sayup di sana masih tampak oleh kita pendopo tadi yang tadi kita sudah berada di sana, dan kemegahannya pun kian tampak apabila kita pandang dari kejauhan semacam ini. Demikian sebenarnya keadaan-keadaan sekitar sini senantiasa membangkitkan inspirasi bagi orang-orang yang berada di sekitar tempat ini. Membangkitkan ketenangan, membuat kita merasa berlama-lama bisa duduk di tempat ini. Satu gedung yang sangat penting fungsinya di dalam komplek halaman yang sangat luas ini adalah kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo itu sendiri, di mana Pak Bupati berkantor pada lantai 2. Kita lihat yang ada di sini. Tampaknya gedung yang berlantai 8 ini merupakan satu gedung yang sangat indah dan merupakan satu-satunya gedung pemerintah kabupaten yang menjulang tinggi yang ada di satu komplek kabupaten. Tentu pemerintah Ponorogo tidak bermaksud untuk membuat semacam pencakar langit, akan tetapi memang kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat Ponorogo memang banyak sekali membutuhkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Kota Ponorogo yang begitu luas dengan kabupatennya yang begitu kaya memang menuntut kinerja yang berlebih dari pemerintah, sehingga kehadiran gedung pemerintahan semacam ini sangat dibutuhkan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Gedung semacam ini tentu saja merupakan suatu kemewahan tersendiri untuk masyarakat Ponorogo. Karena dengan inilah masyarakat tumbuh percaya bahwa pemerintah betul-betul melaksanakan amanatnya sebagai pelayan masyarakat. Dan pelayanan yang maksimal memang sekali lagi membutuhkan gedung semacam ini yang menampung begitu banyak karyawan, serta berbagai macam arsip surat dan sebagainya, serta berbagai macam kegiatan. Sobat budaya, di halaman yang luas ini kita melihat
adanya kebesaran pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Di halaman yang luas ini kita melihat adanya kedamaian, adanya ketenangan, adanya rasa diterima bagi masyarakat oleh pemerintah kabupatennya. Di tempat saya berdiri ini pun seperti saya katakan tadi, di kala sore hari acap dipenuhi oleh masyarakat. Tiada larangan apapun bagi mereka untuk berkunjung ke tempat ini. Bahkan tiada larangan untuk sekedar berjalan-jalan di sore hari di depan kantor kabupaten di sebelah sana. Demikian suasana komplek kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo. Senantiasa terbuka bagi rakyat, senantiasa terbuka bagi masyarakat yang ingin sekedar berjalan-jalan atau melepaskan lelah. Sekali lagi, kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo tampak megah semacam ini sesungguhnya lah demi kepentingan rakyat, untuk rakyat. Bagian selatan dari komplek atau halaman kabupaten, halaman kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo dihiasi dengan patung seorang satria sedang mengusir atau mencambuk 7 ekor macan yang ganas. Sementara di belakangnya terdapat bidadari Dewi yang tadi sudah kita bicarakan. Satria ini yang tengah mencambuk 7 ekor macan ganas ini dinamakan dengan Klono Swandono. Sementara di belakangnya putri yang cantik jelita tadi tengah menangkupkan tangan adalah Dewi Songgolangit. Baik Dewi Songgolangit maupun Klono Swandono itu adalah yang menginspirasi terjadinya berlangsungnya pertunjukan reog Ponorogo. Jadi reog Ponorogo di masa kini berasal dari kisah tentang Klono Swandono dan Dewi Songgolangit yang tentunya dianggap terjadi di masa lampau. Tak tahulah kita apakah kisah ini merupakan fiksi atau benar-benar terjadi. Yang jelas dua tokoh ini menginspirasi atau mengawali pertunjukan reog hingga di masa kini. Dari tepi alun-alun Ponorogo ini kita melihat pemandangan begitu lantang ke belakang sana. Tampak kantor kabupaten menjulang tinggi setinggi 8 lantai. Sementara nun di sana sayup-sayup masih terlihat pendopo kabupaten. Dan di sana tampak pepohonan beringin. Kemudian halaman hijau kabupaten. Sobat budaya, sesungguhnya lah halaman kabupaten tersedia bukan hanya untuk masyarakat Ponorogo, tapi bagi segala makhluk. Di halamannya kini masih kita dapat melihat burung-burung berterbangan dan mencari makan dengan bebasnya tanpa ada yang mengganggu. Burung-burung perkutut dari hutan atau dari pepohonan di kota ini datang ke halaman sana mencari makanan hampir setiap hari tanpa ada yang mengganggu. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka diri bagi masyarakat untuk akrab, untuk bergaul dengan alat-alat pemerintahan yang ada di kabupaten ini. Masyarakat pun kelihatannya menyambut antusias uluran tangan penuh persahabatan dari pemerintah kabupaten tersebut. Sehinggalah Ponorogo menjadi satu kota yang terlihat begitu guyup, rukun dan damai. Di mana pejabat pemerintah kabupaten, di mana rakyat, kita hampir tak mampu membedakan kasta di antara mereka. Mereka adalah sama, karena sesungguhnya lah alat-alat pemerintahan dan perangkatnya tak lebih daripada abdi rakyat semata-mata. Di sini kita melihat adanya kesetaraan, di sini kita melihat adanya persaudaraan. Sobat budaya, di alun-alun ini pun kita masih bisa melihat alun-alun Ponorogo yang terbuka bagi siapapun untuk mengais rezeki. Ada ibu-ibu pedagang di sini bisa kita lihat
Sementara di sana terdapat bangsal-bangsal, tempat orang-orang melepaskan lelah di alun-alun yang dapat diakses dari segala jurusan. Alun-alun yang tanpa pagar, alun-alun yang memang terbuka bagi masyarakat. Demikian Ponorogo menampakkan ciri sejatinya sebagai kota yang penuh dengan rasa persaudaraan, kota yang penuh dengan keramahan. Di mana-mana kita bisa melihat keramahan itu ada, hadir di segala tempat, membuat kita pun betah berlama-lama di kota tercinta ini. Ponorogo senantiasa menjadi kota yang dapat dikenang oleh kita semua. Hidup Ponorogo, salam Sobat Budaya.